Hari ini saya akan jelasin cara kerja inverter, khususnya inverter Arduino. Jadi inverter berbasis Arduino. Yang pertama adalah blok diagram dari inverter itu sendiri. Jadi saya bagi, ada sumbernya dulu, aki. Jadi aki itu bisa 12 volt atau 24 volt. Habis aki, dia akan masuk ke osilator pembangkit sinyal, yaitu osilator. Jadi aki ini mensuplai osilator, biasanya terdiri dari MOSFET dan mikroprosesor. Kalau di sini pakainya Arduino. Ini secara umum dulu. Habis itu masuk ke trafo. Nah, trafo ini sebelum ke trafo, sinyalnya ini adalah berupa sinyal gelombang SPWM. Kalau yang umum biasanya gelombang kotak aja udah bisa mendrive si trafo ini. Trafo. Kalau di sini menggunakan trafo CT, center tap ya. Terus outputnya ini adalah 0 dan 220 volt AC. Jadi bisa gelombangnya sudah mendekati gelombang PLN. Nah, bagaimana bisa mengubah dari tegangan DC, direct current ya, menjadi AC, alternating current bolak-balik. Nah, kalau di inverter Arduino dia berbasis mikroprosesor, tentu tegangan aki yang searah itu diubah dulu tegangannya menjadi SPWM atau Sense Pulse Modulation, jadi sinyal PWM. Jadi sinyal ini akan diubah dulu. Kalau yang basic sekali, sinyalnya diubah dalam bentuk gelombang kotak. Nah, seperti ini. Nah, gelombang kotak ini sudah bisa menghasilkan denyutan tegangan yang lebih besar. Jadi di step up ya, ini trafo step up. Jadi dari tegangan misalnya 12 volt, dia diubah menjadi 220 volt. Nah, ini untuk gelombang kotak sudah bisa. Nah, tapi outputnya terkadang belum bisa sinus, jadi mungkin masih modified atau justru gelombang kotak tetapi tegangannya sudah tinggi. Nah, ini namanya gelombang kotak. Nah, kalau menggunakan Arduino atau microcontroller, sinyal atau tegangan DC ini diubah menjadi SPWM, Sense Pulse Modulation. Jadi perubahannya itu seperti ini. Jadi harus tahu dulu SPWM. SPWM itu adalah gelombang kotak, dimana ini gelombang kotak dimana kotaknya ini disebut dengan duty cycle. Duty cycle. Nah, ini akan diubah-ubah sesuai dengan perintah dari Arduino. Jadi intinya sama dengan gelombang kotak, cuma sinyalnya diubah. Nah, jadi kita gambarkan seperti ini. Misalnya SPWM-nya seperti ini. Nah, ini makin longgar, duty cycle-nya makin besar, terus mengecil lagi.
Nah, ini kalau di drive menggunakan MOSFET atau menggunakan sebuah transistor, dia akan membentuk gelombang pulsa seperti ini. Nah, sinus ya, sama dengan gelombang sinus. Nah, ini sini. Nah, secara teknis seperti itu dia mengubah sinyal SPWM. Nah, SPWM ini mewakili dari berapa besar dari tegangan yang diperlukan. Oke, nah dimana bisa mendapatkan sinyal SPWM? Tentu menggunakan sebuah coding ya. Nah, kode SPWM atau kode sinus lah, kalau kita bisa buat. Nanti ada library sinusnya. Nah, dari library sinusnya itu akan ketemu angka. Nah, jadi setiap kotak ini mewakili angka-angka tertentu ya. Misalnya kita anggap ini 1, ini 2, ini 3 ya, kembali ke 2, 4, kembali ke 3 misalnya, terus 2, 1. Nah, ini sinyal-sinyal coding ini mewakili SPWM ini, karena untuk membentuk sinus menggunakan SPWM. Nah, kalau di output dari inverter ini nanti ada di pin 9 dan pin 10. Nah, kalau Anda tes osiloskop, dia akan mengeluarkan sinyal SPWM seperti ini ya, kotak, seperti sama seperti itu. Nah, gambarnya kurang bagus ya. Jadi dari kecil besar, 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 kecil. Nah, ini juga sama, kecil, lebar, 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 kecil lagi, kecil lagi, kecil lagi. Nah, ini untuk yang sinyal atas gunung puncaknya. Nah, ini untuk sinyal dari lembahnya. Nanti akan digabung menggunakan trafo CT nya menjadi sinyal yang penuh seperti itu. Oke, itu inti dari oke, nggak kelihatan ya, inti dari inverter ya menggunakan SPWM. Tapi detailnya harus memahami dulu bagaimana cara kerja coding sama cara kerja dari MOSFET itu sendiri. Nah, sinyal ini akan di drive menggunakan MOSFET kalau di inverter ini. Nah, habis itu karena ini berupa denyutan, akan diubah menggunakan trafo, menggunakan proses induksi, di step up dari 12 volt tadi menjadi 220 volt AC seperti itu. Nah, dari keluarannya ini nanti akan di feedback lagi. Oke, di feedback lagi ke osilator inverter ini. Nah, ini sinyalnya ini akan diukur lagi menggunakan disearahkan. Jadi feedback. Nah, feedback ini dari sinyal sinus disearahkan melalui dioda. Jadi terus dibagi tegangannya maksimum agar 5 volt, karena dari mikrokontrol sendiri maksimum yang bisa diukur oleh ADC adalah 5 volt. Nah, anggapannya 5 volt itu sama dengan 220 volt. Nah, perbandingan inilah nanti yang digunakan buat feedback. Jika belum mencapai 5 volt tegangan maksimum, maka PWM nya nanti amplitudenya diubah-ubah. Jadi ini ada amplitudo. Nah, inilah diubah-ubah menggunakan ADC tadi, menggunakan kode sehingga tegangannya bisa terregulasi.
Jadi seperti itu secara singkat penjelasan tentang inverter secara umum ya. Jadi secara detailnya mungkin di lain kesempatan akan kita bahas lagi. Oke, kalau mau memesan modul inverter bisa silahkan kontak di komen di bawah. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.